Halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anang Nugroho dengan NIM 2515030030 dari Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana. Pada malam hari ini saya akan membawakan materi tentang DNA, RNA, dan proses ekspresi gen, ringkasan konsep dasar biologi molekuler. Mata kuliah ini diampu oleh Ibu Dr. Audrey Gracelia Riwu, SCAP NS M Imun. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya bawakan pada malam hari ini, semoga teman-teman dapat mendengar materi ini dengan baik dan bisa mengerti tentang DNA, RNA, dan proses ekspresi gen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid, teman-teman pasti sudah tidak jarang dengan kata ini. Jadi DNA ini adalah materi genetik utama pada makhluk hidup, kemudian berbentuk heliks ganda. Jadi DNA ini memiliki dua rantai heliks yang saling berikatan. Jadi rantai DNA ini tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen ini terdiri atas adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jadi untuk fungsi dari DNA ini yaitu menyimpan dan mewariskan informasi genetik. Selanjutnya kita masuk ke RNA atau ribonukleik acid. Jadi RNA ini adalah molekul perantara ekspresi gen berantai tunggal. Kemudian basa nitrogennya itu hampir sama dengan DNA, tapi yang berbeda itu adalah timin diganti dengan urasil. Jenis utamanya itu ada mRNA, tRNA, dan rRNA. Jadi RNA ini adalah molekul asam nukleat yang berperan penting dalam ekspresi gen, yaitu proses pemanfaatan informasi genetik DNA. Tapi dia berbeda dengan DNA. RNA ini berantai tunggal. Nah, sudah dikatakan tadi. Kemudian basa nitrogen timin itu diganti dengan urasil. Nah, kemudian ada tiga jenis utama dari RNA. Yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA. Nah, messenger RNA ini dia berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Kemudian adalah tRNA atau transfer RNA. Nah, transfer RNA ini dia berbeda dengan mRNA yang sebagai pembawa informasi genetik. tRNA ini dia berfungsi sebagai pengangkut asam amino. Kemudian yang terakhir adalah rRNA atau ribosomal RNA. Nah, rRNA ini dia berfungsi sebagai penyusun ribosom. Nah, ketiga jenis RNA ini akan bekerja secara terkoordinasi dalam sintesis protein. Baik, kemudian kita masuk ke transkripsi. Nah, apa itu transkripsi? Transkripsi itu adalah proses penyalinan informasi genetik dari DNA ke mRNA. Pada sel eukariot, proses ini berlangsung di inti sel. Enzim RNA polimerase akan berperan membuka untaian DNA dan menyusun mRNA yang komplementer dengan salah satu untai DNA cetakan. Hasil transkripsi berupa mRNA yang membawa kode genetik dari DNA menuju ribosom untuk tahap selanjutnya. Jadi, proses transkripsi ini adalah proses penyalinan informasi DNA menjadi mRNA. Jadi, kemudian dia itu terjadinya di inti sel kalau di sel eukariot. Kemudian ada yang namanya enzim RNA polimerase. Nah, enzim RNA polimerase ini dia berperan untuk membuka untaian DNA dan menyusun mRNA yang komplementer dengan salah satu untai DNA cetakan. Nah, hasil dari transkripsi ini yaitu akan menghasilkan mRNA yang membawa kode genetik. Selanjutnya kita masuk ke translasi. Nah,
translasi itu apa? Translasi adalah proses penerjemahan kode genetik pada mRNA menjadi protein. Proses ini terjadi di ribosom dengan melibatkan tRNA yang membawa asam amino sesuai urutan kodon mRNA. Ribosom menyusun asam-asam amino tersebut menjadi rantai polipeptida yang kemudian melipat membentuk protein fungsional. Protein yang dihasilkan berperan dalam hampir seluruh aktivitas sel, seperti metabolisme, struktur, dan regulasi. Nah, jadi translasi ini adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Dia itu terjadinya di ribosom. Kemudian tRNA membawa asam amino sesuai kodon mRNA. Lalu translasi ini menghasilkan rantai polipeptida atau protein. Kemudian ada yang namanya mutasi DNA. Apa itu mutasi DNA? Mutasi DNA adalah perubahan urutan basa nitrogen pada DNA. Mutasi dapat terjadi secara spontan akibat kesalahan replikasi atau dipicu oleh faktor luar yang disebut mutagen, seperti radiasi dan bahan kimia. Berdasarkan bentuknya, mutasi dapat berupa substitusi, delesi, atau insersi. Nah, substitusi ini artinya mengganti, delesi artinya menghilangkan, kemudian insersi adalah penambahan. Dampak mutasi itu bervariasi, mulai dari netral, merugikan, hingga menguntungkan. Dan mutasi itu berperan penting dalam keanekaragaman genetik dan evolusi. Yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada hari ini adalah DNA ini dia berfungsi sebagai menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA berperan sebagai perantara ekspresi gen. Sementara transkripsi dan translasi memungkinkan informasi genetik diwujudkan dalam bentuk protein. Replikasi menjamin kesinambungan informasi genetik, dan mutasi menjadi sumber variasi genetik dalam populasi. Berikut adalah beberapa daftar referensi atau daftar pustaka yang saya ambil untuk menyusun materi ini. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Semoga presentasi saya akan dapat membuat teman-teman menjadi lebih mengerti terkait tentang materi DNA, RNA, transkripsi ataupun translasi, serta mutasi gen. Jadi, saya harap teman-teman semua dapat memaafkan saya apabila saya mengatakan sesuatu yang salah kata ataupun menyinggung sesuatu atau orang lain. Jadi, semoga materi ini dapat menjadi materi yang saya bawakan pada hari ini menjadi materi yang dapat teman-teman pahami dengan baik. Itu saja penyampaian saya hari ini. Mohon maaf untuk kata-kata yang salah. Terima kasih.